Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'du. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Surat An-Nisa pada bulan yang lalu sudah kita bacakan hingga ayat 6 tentang bagaimana hak-hak anak yatim dan bagaimana kewajiban wali yatim dalam mengelola harta yatim. Waktu itu kita bahas juga tentang safih. Safih itu orang yang tidak cakap mengelola harta, dan sudah dijelaskan dalam tafsirnya, orang yang tidak cakap mengelola harta itu dicabut haknya untuk mengelola hartanya. Pemiliknya tetap dia. Nah, termasuk yang menjadi safih itu anak yatim. Ya, termasuk anak-anak, bukan yatim juga, mereka nggak cakap mengelola harta. Jadi tetap harus bapaknya yang mengelola harta itu gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat 7. Ayat 7 dari surat An-Nisa ini, inilah awal ayat tentang warisan. Waris, cerita waris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ayat 7 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, lirijali nasibum mimma tarakal walidain. Bagi yang berjenis kelamin laki-laki, maka mereka mendapat jatah waris dari apa yang harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya atau yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Bagi perempuan juga mendapatkan hak jatah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh bapak ibunya dan harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya, entah itu sedikit atau banyak. Jatahnya itu sudah ada ketetapannya. Itu ayat 7. Di dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Ayat ini turun sekaligus mendobrak tradisi jahiliyah, karena di masa jahiliyah perempuan dan anak-anak tidak dapat waris. Jadi disebutlah ayat ini mendobrak tradisi ini ya. Jadi syariat ini di ayat 7 ini belum diceritakan porsinya, tapi bahwa laki dan perempuan ada jatahnya masing-masing. Ada yang dikit, ada yang banyak. Masalah berapa porsinya nanti di ayat jauh lagi. Tapi ada permulaannya ini dulu. Nah, dari harta yang ditinggalkan oleh bapak ibu dan kerabat al-mutawaffauna, tentu dari sini bikin catatan. Waris itu disebut waris karena ada kematian. Ya. Jadi kalau misalnya aku bilang gini, sini kalian, aku nanti nggak mau aku meninggal nanti berkelahi masalah harta nih.
Aku punya ruko 3, punya rumah 4, punya tabungan, punya investasi kalian. Aku nggak mau nanti kalian berkelahi. Biar ku bagi sekarang. Kata dia, itu bukan warisan. Kenapa? Nggak ada yang wafat. Ya. Jadi jangan dibilang, walau tapi katanya warisan Ustaz. Itu bukan warisan. Kalau tak mau dibaginya seketika itu namanya hibah. Hibah. Jadi beda ini Pak ya. Jadi bercampur-campur nih di masyarakat nih penyebutan ini. Karena dipanggil ini biar ku bagi warisan buat kalian katanya. Itu bukan warisan. Itu hibah. Orangnya masih hidup. Kenapa? Karena data airnya mimma taroka, yang ditinggalkan. Jadi terjadi harta tarikah karena ada kematian. Kalau nggak ada kematian, tak ada cerita waris. Maka yang dibagi itu namanya hibah. Nah, itu sekilas sudah dipahami tuh ayat 7 itu. Nggak perlu banyak-banyak mau dijelaskan di situ karena masalah porsinya nanti di ayat 11. Masalah porsinya berapa jatah anak laki, berapa jatah anak perempuan, ini saudara yang disebut kerabat itu saudaranya meninggal. Aku misalnya ada adik aku belum nikah, harta banyak, aku kerabat, akrobin aku nih. Jadi saudara itu akrobin. Nah, ayat 8 berikutnya nih. Ini ayat ini apabila hadir dalam proses pembagian warisan itu, yang hadir itu ada kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin, farzuquhum minhu, maka ya kasihlah mereka itu. Bikin catatan terkait ayat 8 dari ayat ini. Agak jarang dipraktekkan kaum muslimin. Agak jarang dipraktekkan karena biasanya bagi waris itu nggak tahu kita kapan. Dan nggak ada juga dibikin acara khusus bagi-bagi waris. Jadi ini agak jarang diamalkan. Lagi pula memang mayoritas ulama tidak menyimpulkan perintahnya di sini jadi wajib. Enggak. Jadi bagus dikasih sedekah aja. Jadi sedekah ini berarti sedekah sebelum bagi waris. Ya, ada yang meninggal nih. Kalau mau mengamalkan ayat 8 nih, ada yang hadir kerabat. Karena kerabat nih nggak semua calon ahli waris. Aku meninggal, anakku 2 laki-laki. Adik aku bukan ahli waris. Kalau aku hartaku 10 triliun, ya kan? Adik aku ngelihat bagi-bagi itu kan gimana gitu kan? Ya, anak aku tahu diri aja lah. Memang adik aku itu bukan ahli waris, tapi dikasihnya juga lah sedekah. Farzuquhum minhu waqsu, kepada anak yatim juga. Tapi ingat, ini aja keterangan ulama juga ini tidak ditagih sebagai hukum wajib, tapi afdal lah. Afdal bagilah, kasih sedekah. Ya paling tidak kalau misalnya ada kerabat tadi udah bagi waris kalian ya. Oh iya, kau dapat berapa? Aku dapat tanah yang di sana. Oh udah deh. Mau jual harta waris jadi duit. Nah itu jadilah sedekah itu. Ya silakan diamalkan. Ayat 8 ya. Kalau seandainya tak ada yang bisa dibagi, ada perintah wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Oh nggak ada yang bisa dibagi. Ada sih harta tapi aduh, mohon maaf lah. Nah, qulu qawlan ma'rufa, ngomong yang baik. Jangan bilang sorry lah ya, nasib kau jadi orang miskin. Tidak bisa begitu. Itu bukan qawlan ma'rufa. Nah, ayat 9. Wal yakhsha, ini nasihat buat kita nih sebelum mati nih. Ini nasihat buat kita sebelum mati. Buat kita-kita yang jadi bapak-bapak nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim, dan orang-orang kita nih macam kita nih lah.
Bagusnya mikir juga lah orang tuh kalau mereka meninggal dunia keturunan mereka ini susah atau enggak. Jadi haruslah orang-orang ini kalau nanti mereka meninggal dunia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Mereka pantaslah khawatir atas keturunan mereka itu. Nah, kalau mau mengamalkan ayat ini gimana caranya? Kalau bapak pencari nafkah, bekerjalah, seriuslah mencari duit, silakan. Ingat ayat nih, aku ingin meninggalkan harta buat anak-anakku, buat anakku laki, buat anak. Silakan. Kalau itu maksudnya karena mengamalkan ayat ini, silakan. Carilah duit itu yang halal ya. Jangan yang haram, yang halal, carilah. Banyak enggak apa-apa. Ini maksudnya enggak apa-apa. Mengamalkan ayat nomor 9 aku. Bekerjalah, rajinlah, enggak apa-apa. Bagus. Tabunglah, rencanakanlah duit itu, enggak dosa. Rencanakan, aku ada merencanakan duit sekian untuk anak keturunku nanti. Silahkan, enggak dosa. Amalkan ayat ini maksudnya, iya. Nanti aku meninggal, anakku enggak susah. Paling tidak ada rumah aku bisa beliin, enggak apa-apa, bagus. Bekerja bapak hebat, ya kan? Supaya bisa beli rumah. Anak 3, paling tidak beli rumah 3 misalnya. Kalau itu maksud bapak mengamalkan ini, silahkan. Bagus. Bukan karena cinta dunia itu, enggak. Karena kita ini ditagih jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu di sini cerita lebih utama tentu lemah ekonomi lah. Kalau kalau aku nggak bisa beli rumah Ustaz, tapi aku didik anakku ini supaya dia SDM-nya bagus, udah sama lah itu. Bapak investasi juga untuk masa depan dia. Udah mengamalkan ayat ini juga, iya. Banyak duit bapak keluar untuk nyekolahin anak, alhamdulillah. Niatkan ini, bagus, ya. Apa-apa. Bukan kita dibilang cinta dunia, kerja mulu cari dunia. Enggak, mereka enggak tahu ayat ini. Ini semangatnya. Boleh, silakan. Cari duit itu. Rajinlah kerja. Ajar kesempatan-kesempatan penghasilan buat perencanaan masa depan. Boleh, silahkan ya. Ini niat ayatnya ya, ayat nomor 9. Nah, baru di ayat 10 ada ancaman. Ancaman buat orang yang menyalahgunakan harta hak anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim dengan catatan zalim. Oh, kenapa ada catatan itu Ustaz? Oh ya, karena di ayat kemarin ayat 6 dari surat An-Nisa itu ada rukhsahnya kalau seandainya wali yatim itu miskin akul. Misalnya lah, aku adiknya Raffi Ahmad, meninggal Raffi Ahmad, akulah wali yatim si Rafathar. Aku nggak kaya, yang kaya itu Raffi Ahmad, harta banyak, anak nih harus dibesarkan. Aku susah. Untuk memenuhi standar hidup dia nih, ya tentu harta yang ditinggalkan bapaknya inilah aku kelola. Aku berarti saudara ayahnya, aku wali yatimnya. Dalam mengurus anak nih, boleh aku ambil dari duit yang ditinggalkan yatim, boleh, tapi bil ma'ruf saja, sepantasnya, tidak untuk bersenang-senang. Kalau memang kau harus butuh biaya untuk itu, anggap sebagai upah, boleh. Itulah keterangan ulama di ayat 6 kemarin tentang seukuran apa kita boleh, ya. Ini juga ayatnya yang dijadikan untuk Umar bin Khattab bilang, inilah ayat 6 ya, ayat 6 An-Nisa. Ayat 6 An-Nisa aku jadikan sebagai prinsip pengelolaan Baitul Mal, mengelola harta negara. Harta negara itu kan bukan milik kepala negara, tapi milik, ibarat mengelola harta anak yatim lah itu ya, diambil untuk kebutuhan. Karena dia nggak bisa kerja lagi, dia ngurus umat, nggak bisa berdagang lagi dia. Jadi dari situlah dia hidup. Bil ma'ruf saja. Dia tidak untuk bersenang-senang. Artinya gaji itu boleh diambil dari aset negara, tidak untuk target bersenang-senang. Bil ma'ruf itu ya pantas gitu. Itu juga yang dipakai kalau seandainya mengelola harta
anak yatim. Itu juga yang dipakai prinsipnya dalam mengelola aset publik seperti lembaga kemanusiaan, ya. Termasuk juga amil zakat. Kalau amil zakat memang sudah ada porsinya amil kan? Tapi kalau lembaga kemanusiaan gimana? Gitu. Nah, ini prinsipnya mengelola aset publik. Boleh mengelola aset publik. Nah, itu. Jadi yang haram itu, yang diancam dosa besar memakan harta yatim itu maksud zalim. Kalau enggak ada maksud zalim di situ tidak. Kalau bil ma'ruf dia tidak masuk. Ancamannya apa? Memakan di perut mereka itu api, ya, panas itu harta. Harta haram itu panas kata orang. Ini ayatnya. Ancamannya lagi kalau orang ini meninggal dunia enggak taubat, ancamannya itu masuk api neraka. Dari ayat berapa tadi? Ayat 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Saya akan jelaskan lebih detail dulu sebelum masuk ke ayat 11, karena ayat 11 itu sudah masuk detail bagi-bagi porsi warisnya. Tapi sebelum masuk ke situ harus kita pahami dulu hal-hal yang berhubungan dengan warisan. Nah, yang paling berhubungan dengan warisan itu adalah status kepemilikan harta. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, masalah warisan itu, berapa jatah waris itu nggak mungkin kita gugat. Nggak mungkin kita gugat karena jatah warisnya sudah ditentukan dari langit. Nggak mungkin kita gugat. Jatah, kalau saya meninggal nih, saya meninggal, maka ahli waris saya, ibu saya, istri saya, anak saya 2 laki-laki, itulah ahli waris saya. Nah, kalau kita baca porsi warisnya, ibu saya dapat 1/6, istri saya dapat 1/8 dari asal. Kalau harta yang saya tinggalkan itu 1 triliun, maka jatah ibu saya 1 dari, ya 1/6 berapa persennya itulah. Mana lebih banyak jatah ibu saya daripada jatah istri saya? Ibu saya 1/6, jatah istri saya 1/8. Tentu lebih banyak jatah ibu saya. Enggak mungkin istri saya menggugat itu. Itu udah aturan dari langit. Udah. Tapi kenapa ada orang menggugat tentang alasan waris? Yang digugat itu bukan porsinya, tapi masalah kepemilikannya. Jadi harta yang 1 triliun itu tadi, pastikan dulu itu harta siapa. Itu harta Edi Chandra sendirian atau jangan-jangan di situ ada harta istrinya juga. Ditengoklah apa asetnya, ada rumah sekian biji, ada ruko sekian, ada lahan sekian, di total asetnya 1 triliun. Tanya dulu, ini harta Edi Chandra semua atau jangan-jangan di situ ada harta istrinya? Kalau ada di situ harta istrinya, aku yang meninggal, tentu hartaku saja yang jadi warisan kan, harta istriku enggak. Maka oleh karena itu, sebelum kita meninggal dunia, pastikan dulu rumah bapak itu punya siapa. Punya bapak sendirian atau berdua sama ibu, atau punya ibu sendirian. Kalau nggak tahu kita siapa yang punya, kemana mau dipakai nanti porsi-porsi ini? Masalahnya gimana Ustaz menentukan kepemilikan tuh? Nggak ada aturannya, dealnya aja. Gimana omongan bapak di rumah aja dah. Yang bekerja itu, saya bekerja Ustaz, istri saya bekerja juga. Iya, kalian kan tahu. Ya waktu itu beli tanah ini sebenarnya warisan dari ayah saya, tapi waktu membangunnya ya uang istri saya masuk, uang saya juga masuk, jadilah satu rumah. Terus perabotnya juga kami nggak pernah ngobrol-ngobrol sini harta saya, pokoknya kami berdua aja. Ya pastikan aja kalau memang milik bersama ya bersama. Jadi kepemilikannya harus jelas dulu. Kalau kepemilikannya tak jelas, tak bisa kita pakai.
bagi waris. Karena ayat-ayat tentang warisan ini dia tinggal bagi porsi saja. Yang sudah jelas harta yang mati itu yang mana. Kalau enggak jelas hartanya, apa yang kita bagi? Ini harta saya Ustaz. Ya itu kan kau bilang. Tanya istrimu dulu lah. Jangan dia merasa di situ ada hartanya. Kalau belum selesai, selesaikan dulu sebelum mati. Nang masalah itu kalau tiba-tiba mati, belum ada penyelesaian. Tiba-tiba istrinya bilang, nggak ada hartanya. Ini hartaku semua katanya, habis. Jadi ini permasalahan kepemilikannya dulu. Apa yang Bapak miliki sekarang itu ada pemiliknya. Pemilik itu bisa seorang, dua orang. Kalau pemilik seorang ya jelas. Kalau milik bersama ya milik bersama, nggak apa-apa. Ustaz, di sertifikat itu milik istri atas nama istri. Ya, sebenarnya belum tentu juga. Karena kadang kalau misalnya si bapak nih mau mengajukan pembiayaan ke bank, diajukannya sertifikat rumah nih, yang tanda tangan tetap dua. Itu berarti secara hukum lembaga membaca ini bukan milik satu orang. Makanya ada kemungkinan kalau orang itu bercerai, ada sidang namanya bagi harta gonogini. Kenapa datang harta gonogini itu? Historinya datang harta gonogini itu historinya datang karena akad nikah kita itu enggak serta-merta mengikat harta. Nah, makanya kadang ada pernikahan itu disertai dengan perjanjian pranikah. Tujuannya apa perjanjian pranikah? Apa isi perjanjian pranikah? Isi perjanjian pranikah itu antara lain adalah memisah kepemilikan aset. Jadi milik suami, milik istri. Sebenarnya ini lebih syar'i nih, cara ini. Ini lebih syar'i karena lebih jelas hartanya. Tapi kebanyakan orang kan menikah dari nol. Apa mau dipisah-pisah, harta juga tak ada. Tidak terpikir juga orang tuh mau menikah itu daftar ke KUA udah jadi nikah. Tiba-tiba dalam berjalannya waktu penghasilan bertambah, bisa nyicil rumah, tiba-tiba punya rumah, bisa punya mobil, tiba-tiba nanti bercerai. Nah, cerai ribut masalah bagi harta. Kenapa mereka bagi harta? Karena waktu menikah mereka nggak ada perjanjian pranikah. Maka kalau mereka ribut tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, pergilah mereka ke pengadilan. Sebagusnya sih nggak perlu ke pengadilan, deal mereka saja lebih bagus secara syariat. Apa yang kalian sepakati itulah solusi terbaik. Kalau ke pengadilan itu bukan solusi terbaik. Tapi kan susah sekali orang mencapai kata sepakat. Dia pengen aku itu hakku, yang satu enggak, itu udah. Nah, itu susah kalau kayak gitu. Enggak ada yang mau ngalah gitu kan. Enggak ada yang nego. Ke pengadilan. Nah, kalau ke pengadilan dibelah duanya, selesai. Taksir seluruh harta, jadilah harta namanya gonogini. Jadi cerita gonogini itu bukan cerita warisan. Gonogini itu cerita apa? Kepemilikan, al-milkiyah bahasa Arabnya. Gonogini itu bukan cerita warisan. Gonogini itu cerita apa? Al-milkiyah. Apa itu al-milkiyah? Kepemilikan. Nah, masalahnya warisan itu nggak bisa bekerja kalau tidak jelas kepemilikannya. Jadi yang kita selesaikan dulu kepemilikannya, jangan dulu cerita porsi. Jadi kalau seandainya kasus saya meninggal, ketika saya masih hidup nih, saya bilang, "Mak, rumah tuh rumah istriku, udah aku kasih sama dia, aku yang beli, aku yang bayar, tapi itu udah aku bilang itu rumah dia." Ku bilang sama makku, ku bilang sama adekku, mana tak aku meninggal mereka berdua udah jadi saksi. Ku bilang juga sama istri aku, ku bilang sama adekku, itu rumah
Aku yang bayar, aku yang beli, tapi itu udah aku bilang itu milik istri aku. Kalau aku meninggal itu bukan milikku, itu milik istri. Jadi supaya makku jangan nanti mengira di situ ada harus dia. Tapi mobil aku punya, tablet, HP, sepatu, ya kan? Jadi jelas aku bilang begitu, paling tidak ada 2 saksi gitu. Kalau ditulis ya, kalaupun ditulis tetap harus ada 2 saksi supaya nanti kalau aku meninggal dunia jelas mana harta warisku. Kalau seandainya istriku yang meninggal duluan, ya jelas juga mana harta istriku. Oh, itu rumah harta istriku, ya kan? Aku ahli warisnya pula, ya udah jelas. Itu gunanya kepemilikan terus jelas, gitu ya. Nah, tahu nggak di keputusan Mahkamah Agung terbaru, jika keluarga sengketa terkait kepemilikan harta, terbaik rumah, mobil, tanah, ya, apartemen, maka yang menjadi patokan adalah nama yang di sertifikatnya. Tuh, kalau sengketa mereka di pengadilan, udah diputus sesuai nama saja, karena nggak ada dalam sertifikat itu 2 nama, mana ada. Maka diputuskan nama siapa di situ, itulah gitu. Itu kalau orang tuh berkelahi sampai ke pengadilan, tapi solusi terbaiknya bukan ke pengadilan. Ini udah tahunya sih jelas memang itu namanya nama istrinya, tapi si historinya juga pada tahu yang membeli rumah itu penghasilan dari suaminya misalnya. Udahlah kita bagi 2 lagi ya, kata suaminya, nggak perlu ke pengadilan, kita deal aja. Itulah cara yang paling bagus. Itu urusan kepemilikan, ya. Kepemilikannya dulu selesaikan, jangan dulu cerita warisan. Selesaikan kepemilikannya, terutama kalau misalnya dalam kepemilikan itu perlu tertulis nggak Ustaz? Ya masalah tertulis atau tidak tertulis itu hubungannya nanti berpotensi digugat nggak? Gitu kan? Kalau misalnya aku nih nggak pakai tulis-tulis, tiba-tiba rumah istri aku, banyaklah aset kau 1 triliun tadi misalnya kan, kebunku di mana-mana, nggak ada aku cerita, nggak ada ngomong aku, tiba-tiba makku datang, nggak, sejak kapan pula anakku ngasih sama kau, katanya. Nah, digugatnya ke pengadilan. Bertarunglah istri aku sama mak aku di situ. Tapi kalau selesaikan ketika hidup kan enak ya. Gitu. Nah, apapun yang menjadi permasalahan harta. Jadi waris ini kalau Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran, jatah istri sekian, jatah suami sekian, jatah ibu sekian, jatah ayah sekian, jatah saudara sekian, itu nggak mungkin kita gugat porsi itu. Itu dari wahyu, nggak mungkin kita gugat. Jadi kalau ada gugat-gugatan di pengadilan, bukan itu yang digugat. Yang digugat apanya tadi? Kepemilikannya. Kalau kepemilikan masih bisa digugat, gitu. Makanya ada gonogini itu bisa digugat kepemilikan itu. Nah, apa petunjuknya dalam hal menentukan kepemilikan ini? Sederhana banget. Bagaimana dealnya? Kalau suami istri ya bagaimana dealnya suami istri? Walaupun sudah tahu-sama tahu sih yang bekerja suami, tapi ya suaminya bilang, apa mungkin ya? Ini agak lucu tuh gini kadang. Agak lucu tuh kadang gini, karena semangatnya mengamalkan syariat udah bagus. Meninggal bapak mereka, anak-anak ini biasa ikut pengajian, tahulah masalah syariat, ya kita harus bagi sesuai dengan ahli waris, sesuai dengan prinsip syariah. Iya, itu prinsip ya nggak ada bisa mengelak. Sesuai prinsip syariah betul, dijalankanlah, ditaksirlah semua harta. Lalu karena jatah istri yang meninggal itu 1/8, maka dikasih di total orang tua seluruh harta yang tinggal ini meninggal bapak mereka nih, total orang tua, rumah ditaksir, tanah ditaksir, ruko apa saja ditaksir. Habis itu jatah mak mereka sebagai istri dari yang meninggal 1/8 dari total aset yang ada nih. Ini udah sesuai syariah nih. Iya, udah sesuai syariah porsinya itu. Tapi mereka lupa
Berarti pada saat mereka total semua aset yang ada ini, mak mereka masih hidup nih, berarti sejak mak mereka menikah sampai bapak mereka, maknya nggak punya harta. Kebayang nggak maksudnya? Dianggap anak-anak nih, itu mak tuh nggak punya harta, numpang hidup aja, sampai baju-baju maknya itu pun itu milik bapaknya. Dianggapnya berarti kan gitu. Sama sekali mereka anggap mak mereka tuh nggak punya harta. Tapi ini udah syariat Ustaz, kita nggak membantah 1/8-nya. Berarti kan kalian memperlakukan mak kalian itu nggak ada hartanya, udah. Kalau bapak coba tanya istri bapak di rumah, pastikan, menurutmu kau punya harta nggak di sini? Pastikan aja. Kayak gitulah diperlakukan anak itu. Dalam hati saya, ya semangat syariahnya udah betul, tapi kalian memperlakukan mak kalian itu selama pernikahan mak kalian sama bapak kalian, mak kalian nggak punya harta, lalu kalian kasih ke mak kalian 1/8 dari aset yang ada. Mungkin maknya nggak tahu, ya udah memang begitu syariatnya ya udah. Kalau seandainya lalu ada di satu keluarga lain begini, meninggal bapaknya, lalu aset ditaksir, habis itu dibagi 2. Setelah dibagi 2, dikasih yang setengah, dibagi lagi untuk aset waris. Nih buat anak-anak, buat istrinya yang meninggal itu dikasih pula dari situ 1/8. Lalu yang protes, itu nggak sesuai syariat. Masa istrinya banyak dapatnya? Istri kan jatah 1/8. Ini kok dapatnya separuh ditambah 1/8. Nah ini saya bilang, Anda itu baca dulu, yang separuh itu bagi mereka itu bukan warisan, separuh itu milik dia. Dia punya harta di situ separuh. Jadi jangan dianggap itu warisan, itu milik dia kok. Kenapa dianggap warisan? Itu milik dia separuh. Dari yang separuh doang harta suaminya, karena mereka dalam perjalanan rumah tangganya aset itu dinyatakan sebagai milik bersama. Itu masalah kepemilikan, bukan masalah ini enggak syariah atau tidak syar'i. Yang terjadi di masyarakat itu di situlah. Bagaimana mereka memperlakukan status kepemilikannya. Hanya PR bapak ini semua dipastikan di rumah. Ini harta siapa? Dah. Bapak udah tahu solusinya. Kalau udah jelas bapak semua yang punya, ya udah punya bapak, istri numpang, selesai. Ya, kalau milik berdua ya milik berdua, nggak apa-apa. Nggak harus berpisah. Menentukan status kepemilikan itu nggak harus mau cerai kan? Dalam hidupnya karena urusan faktor hukumnya di kemudian. Apalagi kalau anaknya perempuan semua. Kalau anaknya perempuan semua kan calon ahli warisnya bukan cuma anaknya, ada abangnya, ada adeknya. Kalau harta banyak, oh menarik itu, gitu. Jadi di situ. Nah istri ini pun dia kalau dia mau ingin dilindungi hak dia, ketika suaminya masih hidup, dipastikannya, bang, aku kalau abang mati cuma 1/8 daripada aku pengen abang kasih aku harta sekarang katanya. Misalnya kan, ya nego lah di situ, silahkan. Nego kayak gitu haram nggak? Enggak. Dia nego aku bang pengennya ini rumah ini aku punya. Ya sudah, kasihlah. Hibah namanya. Gitu kan? Pegang itu kata-kata, jangan berubah pula nanti. Sekarang iya, besok bertengkar, ditariknya lagi, nggak boleh kayak gitu. Nah, kepemilikan. Jadi bikin kesimpulannya, tidak ada bisa dibagi waris sebelum jelas kepemilikannya. Itulah kesimpulannya. Dah, masih ada waktu, dia mau ditanyakan? Kenapa? Iya, kalau mau tanya kan sengaja nih biar. Terima kasih. Iya. Banyak di, ya mungkin di kota-kota juga, tapi yang
dihibahkan kepada anak-anak mereka ketika orang tuanya masih hidup. Nanti disisakan ya berapa perkiraan biaya ayah dan ibu itu sampai meninggal. Yang seperti itu menyalahi prinsip-prinsip Islam itu enggak? Menyalahi prinsip Islam enggak seorang menghibahkan harta? Enggak. Cuma memang kalau menghibahkan itu enggak berlaku porsi waris. Kalau anaknya ada laki dan perempuan ya sama rataan juga afdol. Gitu. Enggak berlaku aturan porsi waris di hibah itu. Karena Nabi menegur, kalau anakmu ada perempuan kasih yang serupa. Gitu. Karena status hubungan kepemilikan harta ke dia masih hidup. Bedanya kalau harta waris itu aku meninggal nih, pada saat aku meninggal harta ini milik siapa jadinya? Milik Allah, kembali kepada yang punya. Lalu hukum Allah lah yang mendistribusikan kepada pihak yang berhak. Itulah jatah itu tadi. Tapi kalau aku masih hidup, secara syariat dihubungkan itu milikku, maka aku diberi keleluasan untuk melakukan transaksi akad dengan itu. Salah satunya hibah. Itu. Kalau itu yang ditanyakan enggak ada perlindungan syariatnya. Jadi kalau akad hibah itu luas sekali. Ya sama juga lah. Negosiasi suami istri itu tentang kepemilikan itu hal yang masalah, malah itu dikatakan wasulhu khair. Wasulhu khair. Apa yang kalian capai kesepakatan itu, itulah yang terbaik, bukan ke pengadilan. Ya, bukan ke pengadilan. Kalian mau tanyakan lagi? Kalau seandainya berperkara kemana pengadilannya Ustadz? Di Yasmin, kalau di Bogor, kota Bogor di sana, di Pengadilan Agama Yasmin. Itu urusan kita yang bersengketa di situ. Masalah warisan, masalah perwalian, ya termasuk mau nikah lagi di situ juga. Ya, masalah kepemilikan itu yang penting. Kalau misalnya ini pernah ada kasus nih, ini ibu-ibu nih, suaminya udah parah, udah ada tanda-tanda mau pendek umur, istrinya dibalik nama semua sertifikat tanah, dibalik. Ini kejadian nih real, karena keluarganya nanya ke saya masalah hukum, dibalik nama udah selesai diproses balik nama, istrinya meninggal duluan. Nah, sebulan setelah itu baru meninggal suaminya. Aset udah balik nama tadi. Terus gimana itu hitungan syariahnya? Ya hitungan syariahnya suaminya ahli warisnya. Dua cara pandang di situ kan. Kalau dianggap harta ini semua milik bersama nih, ya kan? Dianggap semua milik bersama nih, maka separuh milik si perempuan itu kan. Dari separuh itu, separuh karena nggak ada anak mereka, separuh udah pasti warisan bagi suaminya kan. Jadi kan sisa seperempat lagi tuh dari lingkaran itu. Kalau dibaca bahwa aset itu milik istrinya semuanya, ya separuh tetap milik suaminya gitu. Nah, masalah warisan ini ada hal-hal detailnya. Nah terus gini, ada juga permasalahan di masyarakat itu gini, harta bawaan itu nggak akan mungkin pindah ke orang lain. Ini keliru juga di masyarakat. Ada kasus ya, masih ada waktu insya Allah. Ntar cek dulu. Masih ini ada kasus seorang meninggal, suami istri punya anak 9, istrinya meninggal duluan, habis itu dia menikah lagi. Pada saat menikah lagi itu perempuan yang dinikahinya tidak ada anak, ya berarti kan, nah fokusnya di mana? Ada harta. Akulah laki-laki itu. Pada saat aku menikah dulu ada harta warisan ku bawa. Itu harta bawaan kan jadinya, sebutannya harta bawaan. Tapi istriku meninggal, oke selesai. Aku nikah lagi. Pada saat aku nikah lagi, nikah aku dengan seorang perempuan yang nggak ada anak juga. Nah,
belakangan meninggal aku. Berarti istriku yang mana? Istri sambung nih lah ya. Nah, tentu pada saat aku meninggal, istriku jadi ahli waris enggak? Ahli waris lah. Aku kan ada harta tadi, warisan dari bapakku, dikira oleh anak-anakku itu enggak bisa berpindah ke, ya, padahal itu porsinya 1/8 di situ kan? Enggak, kok bisa ke situ Ustaz? Itu kan orang lain. Ya enggak, dia dapat berhak gara-gara nikah. Nah, nikah salah satu penyebab hal waris. Man, enggak ada urusan mau harta ini historinya dari warisan atau enggak ada, pokoknya milik dia. Kalau itu milik dia ya udah, pada saat dia meninggal itu jadi bagian porsi dia dapat 1/8 di situ. Protes anak-anaknya 9 ini, dipanggilnya aku. Lah kalau kayak gitu masalahnya udah betul lah, aku bilang berhaklah dia itu, berhak dia. Nah, ibu ini belakangan meninggal kan, nggak ada ahli warisnya kecuali anak dari saudara, ponakan. Datang ponakannya tahu hukum kayaknya. Datang, mana jatah waris budeku katanya. Dari mana kau mau minta waris? Kau orang mana katanya. Nah, itu ceritanya. Sampai dipanggil aku, kumpul mereka. Udah betul bapak tuh. Udah betul, dia menuntut haknya 1/8 dari harta ayah kalian, kasihlah dia. Ya udah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.